Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Jadi untuk video kali ini aku akan menceritakan tentang kasus yang baru aja terjadi di Indonesia. Kasus yang melibatkan anak kecil berusia 7 tahun, dimana berakhir sangat-sangat menyedihkan. Jadi ada anak kecil nih, perempuan berusia 7 tahun. Orang tuanya ini bilang kalau anaknya ini nakal banget, nakalnya tuh udah gak ketolongan gitu, udah minta ampun banget nakalnya. Padahal harapan orang tua ini, anak perempuan mereka ini bisa tumbuh menjadi anak yang manis, santun, dan lembut, gak badung gitu loh kalau kata orang tuanya. Karena udah gak tahan nih sama tingkah anaknya, orang tuanya ini pergi nih konsultasi ke tetangganya, dimana tetangganya itu kayak dukun gitu loh, atau orang pinter sejenis itulah pokoknya. Nah, dukun-dukun ini bilang, oh anak bapak ibu itu nakal karena dirasuki oleh Gundurwo. Karena kesaksian dari si dukun tadi, dilakukanlah ritual seperti biasa kan, kalau orang kerasukan, ada semacam kayak ruqyah gitu ya kan. Tapi ruqyah yang dilakukan oleh para dukun-dukun gadungan ini adalah udahlah, pokoknya ruqyah ini menghilangkan nyawa si anak kecil yang berumur 7 tahun tadi. Udah menghilangkan nyawa, mereka bukan panik, bukannya gimana, malah ya udah santai aja, malah menyarankan orang tua si anak ini untuk ya udah tidurin aja anaknya, nanti juga bangun lagi. Alhasil anak kecil itu beneran ditidurin, yang udah jelas-jelas nggak bernyawa, meninggal, ditidurin di kasur selama berbulan-bulan, sampai pada akhirnya pada lebaran tahun ini, lebaran kemarin ini, barulah terungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada anak kecil berusia 7 tahun ini. Buat kalian yang ingin tahu cerita lengkapnya atau kronologinya gimana, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Aku nih, sebelum aku ceritain kasusnya ke kalian, aku pas ngebacanya aja tuh kayak astagfirullahaladzim, kayak nggak nyangka gitu, kayak hah, kok bisa sih itu orang tuanya loh, kok ada sih orang tua sebobrok ini tingkahnya sama anaknya sedurhaka ini, ya Allah. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu, bisa dibilang semingguan yang lalu deh, itu terungkaplah sebuah kasus yang sangat-sangat tragis ya kalau aku bilang. Jadi ada anak kecil 7 tahun, berusia 7 tahun, yang bernama Aisyah Latifatul Khumairah. Namanya indah banget ya, namanya bagus banget, sama kayak orangnya, cantik. Anaknya cantik, lucu lagi kalau aku bilang. Dia ini tinggal sama ayah ibunya. Ayahnya bernama Marsidi dan ibunya bernama Suwartina. Tinggallah bertiga mereka di Dusun Paponan, Kecamatan Temenggung di Jawa Tengah. Udah nih. Nah, kata tetangganya Aisyah ini, dan menurut pendapat orang tuanya Aisyah ini juga, Aisyah ini merupakan anak yang sangat-sangat nakal banget, badung banget Aisyah ini. Sudah minta ampun lagi. Nakalnya itu udah nggak bisa ditangani lagi gitu loh kalau kata orang tuanya. Saking nyerahnya nih orang tuanya sama kenakalan si Aisyah ini, orang tuanya pergi nih ke tetangga mereka, ya kan, bapak-bapak 2 orang, dimana ternyata bapak-bapak ini merupakan orang pintar atau dukun di dusun itu. Bapak-bapak ini bernama Pak Budiono dan Pak Haryono. Mereka dipercaya bisa mengobati berbagai macam jenis penyakit, dari yang parah sampai yang penyakit sepele ataupun penyakit medis maupun non medis, ya kan. Namanya di dusun kali ya, atau di pedesaan kan masih banyak banget orang-orang yang percaya bahwa pergi ke sana itu bisa ngobatin sakit gitu loh. Jadi nggak perlu ke rumah sakit, cukup ke dukun atau ke orang pinter aja itu bisa kok nyembuhin penyakit mereka. Namanya kepercayaannya, itu kan hak masing-masing ya. Nah, setelah konsultasi nih orang tua si Aisyah ke dukun-dukun gadungan ini, dukun-dukun itu menyimpulkan bahwa Aisyah itu nakal, Pak, karena anak bapak ibu itu dirasuki oleh Gundurwo. Kita harus segera melakukan ritual, Pak, kata si dukun-dukun ini, ya kan. Ngedengerin kesaksian si dukun ini, ya udahlah, mau aja si orang tuanya si Aisyah ini. Akhirnya dilakukanlah ritual ruqyah kan,
sampai sini mah udah kayak oh udahlah aman-aman aja, orang ruqyah kok, ruqyah kan umum kan, ya paling dibaca-bacain ayat atau segala macam gitu, positif juga ya kan. Tapi ruqyah yang dilakukan oleh dukun gadungan ini bukan ruqyah biasa seperti yang kita bayangkan, tapi ruqyah yang dilakukan oleh para dukun laknat ini, maaf ya Allah, adalah dengan cara menenggelamkan Aisyah ke dalam bak mandi berkali-kali. Gak usah menenggelamkan deh, menenggelamkan bahasanya terlalu halus, melelepkan, dilelepin si Aisyah itu. Jadi dukunnya bilang Aisyah harus dilelepin pak ke bak mandi berulang-ulang sampai gundurwonya keluar, karena dengan cara itulah gundurwonya akan keluar dari tubuhnya Aisyah. Orang tuanya aja udah, nggak ada pertanyaan, nggak ada keanehan yang terbesit di otak orang tuanya si Aisyah ini, ngikut aja. Mereka pun menyaksikan kok, dan malah kalau nggak salah ikut kok mengeksekusi si Aisyah. Jadi mereka orang dewasa ini ngelelepin Aisyah ke bak berulang-ulang. Coba deh kalian pikir, anak kecil loh itu, anaknya loh, anak mereka berdua, darah dagingnya dilelepin di depan mata mereka gitu aja, dan mereka cuman kayak ya udah pasrah doang gitu tuh, kayak ya udahlah demi ngusir si Gundurwo yang entah ada atau enggak juga itu si Gundurwo, nggak tahu ya. Dilelepin sampai akhirnya si Aisyah itu nggak sadarkan dirinya. Kenapa? Ya udah nggak usah ditanya, meninggal lah, orang dilelepin kok, anak kecil kayak gitu dilelepin, boro-boro dia mau ngangkat kepalanya untuk usaha ngangkat kepalanya ngambil nafas, udah nggak sempet lagi kan. Terus pas ngelihat anaknya nggak sadar diri nih, orang tuanya nanya dong ke dukun ini ya kan, Pak, kok anak saya nggak sadarkan diri gitu, kata orang tua si Aisyah kan. Terus dukun-dukunnya dengan entengnya ngomong, oh itu mah Gundurwonya lagi berontak pak, mau keluar dari badannya anak bapak. Aisyahnya ditidurin aja pak di kasur, nanti juga kalau Gundurwonya bangun, Aisyahnya juga bangun kok, kata dukun-dukun laknat ini ya. Terus orang tuanya ya percaya, aja, pokoknya orang tuanya tuh dari awal apa kata dukunnya ditelan mentah-mentah, aja. Ini aku bingung ya, antara, mohon maaf ini nggak mau kasar ya Allah, tapi orang tuanya itu nggak ada pinter-pinternya banget ya. Maksud aku otaknya tuh bobrok atau pikirannya tuh kemana gitu loh waktu itu. Pikirannya tuh kemana, percaya aja udah jelas anaknya udah merenggang nyawa di depan mata mereka. Mereka masih percaya kalau anaknya hidup. Ini yang gila siapa sih? Dukunnya yang terlalu pinter mengelabuhi atau orang tuanya yang otaknya terlalu bobrok gitu loh. Gak bisa pikir aku, beneran digeletakin si Aisyahnya, ditidurin di kasur Aisyahnya dalam keadaan masih pakai baju basah-basah itu, ditaruh aja gitu aja sampai berbulan-bulan. Dan lebaran ini baru ketahuan Aisyah itu digituin tuh, baru ketahuannya karena lebaran ini. Jadi ceritanya itu lebaran kemarin ini keluarga dari orang tua Aisyah ini pergilah lebaranan ke rumah kakeknya Aisyah, kakek Marianto tadi kan. Nah kakek Marianto ini tinggal di desa yang lokasinya lumayan jauh gitu loh dari desa tempat tinggal orang tua Aisyah ini ya kan, dari lokasi kejadian agak jauh gitu tempat tinggalnya. Nah sampai di rumahnya kakek Marianto, keluarga mereka nih agak ngerasa aneh nih, loh kok nggak ada Aisyah gitu kan, karena mereka tahu Aisyah itu adalah cucu yang disayang lah juga sama kakek Marianto ini kan. Kok Aisyah nggak ada di sini, apalagi ini kan lebaran ya kan. Ditanya nih sama tantenya atau sama budenya gitu, kayak Aisyahnya kemana, kok nggak lebaranan ke sini, kata tantenya sama budenya. Dijawab toh sama si kakeknya, oh si Aisyah nggak kesini-sini udah 4 bulan, kata ayah ibunya Aisyah sedang ritual pengobatan untuk ngebersihin diri gitu loh. Bahasanya tuh kayak ngeruat ya kalau nggak salah, kayak nilangin roh-roh halus gitu tuh kata kakeknya kan. Ya udah nih, karena itu temanya lebaran, inisiatif lah kakeknya, karena rindu juga kan, mereka sekeluarga sama kakeknya ini datang nih ke rumah si Aisyah ya kan. Datang ke rumah Aisyah berbondong-bondong karena mau lebaranan, sekalian ngejenguk dan ngelihat Aisyah juga kan, ngelepas kangen gitu loh. Pas mereka datang ke sana, orang tua Aisyah ini panik setengah mati, bener-bener panik kayak orang ketakutan gitu loh. Gimana sih, kayak aduh gimana nih, ini kakek datang segala macam. Jadi kayak orang-orang
beneran ketakutan abis ngelakuin kejahatan. Gimana sih orang ketakutan? Nah, ngelihat itu keluarga Aisyah ini udah mulai curiga nih sama kakeknya juga kan. Katanya, loh kok mereka gini gitu loh, kayak takut gini kenapa gitu kan, kayak orang ketakutan ini kenapa. Nah, jadi ditanya ya kan, ditanya nih sama keluarganya, emang Aisyah nih sakit apa sih sampai kalian kok kayaknya nggak boleh banget kita masuk ke dalam ngelihat Aisyah, kata mereka. Doang nih, orang tuanya nggak bisa jawab dong, bingung mereka harus jawab apa ya kan. Terus udah akhirnya mereka nerobos masuk, dan ketika mereka ngelihat ke dalam, betapa kagetnya mereka, terutama kakek Marianto ngelihat cucu yang dia sayang itu terbujur kaku, tinggal kerangka doang sama kulit-kulit dikit, dan dalam keadaan yang udah sangat mengenaskan. Mereka nangis, kejer, panik, heboh ya kan, marah-marah. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gini? Udah banyak dong yang nanya-nanya kayak gitu ya kan, nangis-nangis. Terus orang tuanya Aisyah ini masih ngekeh aja. Udah pak, udah kalian semua tenang aja. Aisyah itu masih hidup kok. Dia itu sekarang tuh lagi kayak gimana sih? Lagi berebutan gitu sama si Gundurwo supaya Gundurwo itu bisa keluar. Nanti kalau Gundurwonya keluar, Aisyahnya bangun kok pak. Kata orang tua Aisyah yang sangat pintar sekali ini ya kan. Terus aku sampai sini aja udah kayak, kok ada orang tua kayak gini, kok ada bapak yang kayak gitu, ayah ibu yang kayak gitu tuh kok ada di dunia ini ya kan. Emosi gak sih? Kok dia ngebunuh anaknya, darah dagingnya loh itu, Aisyah itu darah dagingnya, masih kecil lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus karena keluarganya Aisyah ini pinter, nggak sebobrok otak orang tuanya si Aisyah ini ya kan, mereka lapor polisi sama ngubungin rumah sakit dong, supaya mayatnya Aisyah itu yang udah jelas tinggal tulang belulang sama kulit dikit, yang masih dingototin sama orang tuanya kalau masih hidup. Coba deh, itu dibilangin otaknya ada kan, tapi kok bisa sih udah jelas tinggal tulang doang masih bisa-bisanya dia ngomong kalau itu masih bisa hidup. Mayat berjalan pak, bu, ya kan? Yaudah nih, akhirnya datang nih polisi. Ya udahlah, ditangkap lah mereka. Setelah diceritain kronologinya sama orang tuanya Aisyah, mereka berempat ditahan nih. Pak Marsidi, Bu Suwartina, Pak Haryono, sama Pak Budiono itu ya kan, ditangkap nih mereka ke polisi. Tapi sampai aku filming kasus ini, aku nggak tahu nih apa mereka ini ditangkapnya hukumannya berapa tahun atau kena hukum sanksi apa, aku belum tahu. Dan mayatnya atau kerangkanya si Aisyah ini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi supaya tahu nih, oh meninggalnya karena apa, karena kehabisan nafas kah atau karena yang lain-lain, jadi biar lebih jelas gitu. Tapi sampai sekarang juga belum keluar hasil otopsinya. Nanti kalau ada perkembangannya aku bakal update lagi ke kalian. Jadi ya gitu ceritanya. Kalian ngedengarnya udah emosi belum? Atau udah kehabisan napas belum? Berasa kayak Aisyah juga dilelepin. Aku ngebaca kasusnya kayak gitu, kayak bener-bener terkaget-kaget dan terbengong-bengong. Di mana-mana nih. Kalau aku pribadi nih, kayak seorang anak itu pasti nganggep orang tuanya atau mengharapkan orang tuanya itu sebagai pelindung gak sih? Sebagai penyelamat hidup mereka gitu loh. Apalagi buat seorang anak perempuan ya, kayak aku ya kan, kayak kita semua yang perempuan-perempuan pasti menganggap ayah kita tuh superhero, apa ya, penyelamat di dalam hidup kita, pahlawan, malaikat, guardian angelnya kita ya kan, yang bakal nyelamatin kita dan ngelindungin kita dari semua yang ada di dunia ini gitu loh. Tapi ini ayahnya lah justru yang mengantarkan anaknya untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ayahnya justru yang membuat dia pergi ke sana. Ayah ibunya justru yang membuat dia merenggang nyawa sampai akhirnya tinggal tulang sama kulit doang. Kayak kok bisa gitu loh. Kok bisa mereka kayak gitu tuh? Mereka tuh mikirin apa? Mereka tuh berharap apa gitu loh? Gundurwo hilang kalau dilelepin pakai air di bak mandi. Itu pemikiran dari mana gitu loh, maksud aku. Ya kan, kalian kesel gak sih? Tapi udahlah, segitu dulu. Aku
Udah emosinya dari aku ngeriset aja sampai sekarang aku masih kayak menggebu-gebu membayangkan muka orang-orang dan terutama bapak-bapak dukun yang sangat nauzubillah min zalik itu ya. Oke, segitu dulu videonya. Gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang video dan cerita kali ini? Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat supportnya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya channel aku terus berkembang. Dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean dari channel aku. Dan tolong kritik dan sarannya di bawah apa aja nih yang kurang di video aku. Dan video apa lagi nih yang kira-kira harus aku buat di video selanjutnya. Dan satu lagi, mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan dari cara aku menyampaikan atau yang lainnya juga. Dan terima kasih untuk pengertiannya. Udah segitu dulu pokoknya. Terima kasih. Dah.